Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial cara untuk membuat folder dan merancang sebuah form. Jadi berdasarkan soal UKK tahun ajaran 2021-2022 ada beberapa paket, ada 3 paket, dan pada kesempatan kali ini yang saya jelaskan, yang saya ajarkan bagi adik-adik semua adalah paket 1, yaitu membuat aplikasi perjalanannya. Oke, sesuai dengan judul video yang saya buat ini, yang pertama adalah membuat folder. Jadi awalnya kita buat folder kan di depan ini. Jadi saya buat folder di depan layar desktop ini dengan cara klik kanan, pilih new, pilih folder. Jadi otomatis ada kosongnya di sini, kita rubah nama foldernya itu dijadikan project UKK. Jadi project itu adalah pekerjaannya, project UKK. Jadi setelah kita buat foldernya, yang perlu kita lakukan sebelum kita membuka aplikasinya, jadi kita buatkan folder di dalam folder ini. Kita buatkan folder di dalam folder ini dengan cara kita klik 2 kali di sini sampai dia buka seperti ini. Setelah itu kita pilih new folder lagi di sini. Kita jadikan di sini adalah icon dan gambar. Icon dan gambar, misalnya begitu. Enter, maka dia otomatis kosong ini. Nah, maksudnya di sini adalah kita akan memasukkan file gambar untuk mendukung membuat aplikasi yang kita buat. Jadi kebetulan saya sudah download semuanya. Saya masuk di di desktop ini. Saya ada peduli diri. Jadi di sini ada icon gambar. Jadi saya pilih dari sini, saya Ctrl A, saya pilih klik kanan di sini, pilih copy. Setelah itu saya pastikan di dalam folder yang barusan saya buat. Nah, tadi saya foldernya itu di project UKK, di icon dan gambar. Nanti saya dipilih paste di sini. Nah, oke. Jadi coba kita lihat bersama-sama di sini. Di sini otomatis ada folder di dalamnya. Kita project UKK, ada icon dan gambar, otomatis ada gambar di dalam sini. Nah, setelah itu, karena aplikasi yang kita buat itu adalah berbasis desktop, kita memilih ada 2 versi ya. Di dalam soal ini kita dipilahkan untuk versi dari aplikasi yang kita buat. Jadi versi yang pertama adalah versi website, versi yang kedua adalah versi desktop. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah materi, yaitu bagaimana cara membuat aplikasi yang berbasis desktop. Nah, untuk berbasis desktop ini saya memilih 2 aplikasi untuk pendukungnya ya. Yang pertama aplikasi developernya, interface-nya. Yang kedua adalah aplikasi sebagai database-nya. Jadi untuk menjadikan aplikasi developernya, saya menggunakan Visual Studio ini. Nah, sedangkan untuk database-nya, database ini adalah untuk penampungan data. Jadi saya menggunakan Access. Nah, jadi untuk pertama kali yang saya lakukan, tahapan-tahapan yang saya lakukan adalah saya membuka Visual Studio ini dengan cara klik 2 kali saja di depan layar desktop ini sampai dia buka seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, di saat kita menjalankan aplikasi ini memang agak lambat ya. Kenapa demikian? Yang pertama, permasalahan yang pertama adalah spesifikasi dari komputer kita masing-masing. Kalau spesifikasinya mendukung untuk membuat program, maka otomatis dengan di saat kita membuka aplikasinya itu otomatis cepat untuk dibuka. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia tidak langsung untuk membuka lembar kerjanya. Di sini ada beberapa pilihan, ada namanya Open Region. Di sini ada Get Start. Ada tab-tab pilihan di sini, ada dikelompokkan dari jadi 2.
Nah, yang di bagian ini, di recent ini adalah segala histori pekerjaan saya sebelumnya. Di saat saya membuat aplikasi apa-apa saja, di saat saya bisa menggunakan Visual Studio, maka semuanya akan ada recent di sini. Semua tampilkan semua jejak pekerjaan saya. Jejak pekerjaan saya di mana saya menggunakan aplikasi Visual Studio ini. Tapi untuk pertemuan kali ini, kita akan membuat sebuah aplikasi baru. Jadi di sini ada beberapa pilihannya. Jadi kalau kita membuat sebuah project baru, berarti kita pilih create new project. Nah, sampai di sini dia ada tulisan recent project. Jadi ada beberapa versi-versi aplikasi yang saya buat. Nah, di dalam sini Adek saya akan jelaskan di sini di tahap-tahap ini ada 3 tab di sini yang harus Adek pilih. Nah, tab yang pertama adalah bahasa pemrograman yang harus Adek pakai. Jadi bahasa pemrograman untuk membuat sebuah aplikasi itu ada beberapa bahasa pemrograman. Nah, walaupun tujuan akhir adalah menghasilkan sebuah aplikasi, tapi di sini ada beberapa pendukung bahasa-bahasa pemrograman. Jadi, yang pertama adalah C#, yang kedua adalah C++, JavaScript, Python, dan Visual Basic. Jadi, ada beberapa bahasa pemrograman yang Adek pakai, tergantung dari seberapa pengetahuannya Adek, pemahaman tentang bahasa pemrograman yang Adek kuasai. Nah, itu. Dan pada kesempatan kali ini saya pakai menggunakan bahasa pemrograman C#. Nah, di sini ini platformnya. Platformnya ini maksudnya begini. Setiap operasi sistem kita, operasi sistem dari komputer atau laptop kita, otomatis kan ada operasi sistemnya beda-beda ya. Kalau dulu itu ada namanya Linux sebelum dia keluar Windows ya. Karena sekarang banyak yang pengguna itu menggunakan Windows. Ada iOS ini biasanya yang pakai yang komputer yang namanya Apple, begitu. Ada juga yang namanya Android. Jadi dia itu ada yang sistem OS-nya. Ketika kita membuat sebuah aplikasi itu, misalnya tujuan akhirnya itu ketika di-post nanti, dipublish, nanti ada aplikasi itu bisa diinstal di Android saja. Tapi kalau misalnya kita pakai iOS, berarti dia hanya untuk sistem operasi Apple. Sedangkan untuk Windows yaitu berkaitan dengan desktop. Maka karena kita ini memilih di sini kita pakai karena kebanyakan yang digunakan sekarang itu adalah Windows, maka saya pilih platformnya Windows. Nah, sekarang di sini adalah tipe aplikasi yang hasil akhirnya. Nah, di Play Store itu biasanya di HP itu hanya khusus untuk Android saja. Jadi tidak bisa, ada beberapa aplikasi yang di Android yang tidak bisa diinstal di laptop atau di PC. Nah, itu kalau misalnya kita pakai yang di sini dia versi akhirnya itu untuk versi Android atau versi desktop atau versi web. Nah, ada yang berbasis website, ada yang berbasis desktop. Tapi karena kita sesuai dengan soal yang kita dapat, maka kita memilih desktop. Kalau desktop berarti kita desktop, kalau website karena ada 2 pilihan. Nah, setelah itu ada di bawah ini ada pilihannya. Di sini kita karena pakai NetFreeBox. Jadi dia ini dari aplikasi yang kita buat ini namanya user interface. Jadi tampilannya itu user interface ya. Maksud user interface ini dia berbasis desktop. Jadi kita pilih yang NetFreeBox. Jadi dia didukung oleh sistem operasi apa saja yang kita gunakan. Jadi dia bisa juga berjalan maksudnya dari versi ke versi misalnya. Dari kan Windows ini kan ada Windows 2007, Windows 2008, 2010, 2022 dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa versi-versi tingkatannya ya. Kalau sekarang ini kan masih ada lagi Windows yang 2022. Nah, sehingga aplikasi ini nanti walaupun kita ini pakainya saya di 2010, dia tetap bisa berjalan di Windows 2007. Nah, jadi apapun sistem operasi yang orang pakai nanti atau pengguna nanti, maka dia tetap bisa berjalan, bisa didukung oleh aplikasi yang kita buat. Nah, kita pilih yang ini. Setelah yang itu kita memilih next. Kita pilih next.
kita pilih next. Nah, otomatis di sini ada konfigurasi your project. Nah, dia minta konfirmasi project kita, pekerjaan kita. Nah, yang namanya ini yang pertama ini adalah project name. Project name itu adalah nama pekerjaan kita. Nah, jadi project itu adalah pekerjaan. Misalnya kita membuat sebuah bangunan, misalnya nama projectnya adalah bangunan, misalnya membuat sebuah bangunan namanya lab, misalnya seperti itu, atau membuat sebuah ruangan kelas. Nah, jadi nama project itu sesuai dengan judul. Nah, kalau kita dilihat dari soalnya, dari soal yang kita dapat, jadi kita membuat sebuah project, kita disuruh untuk menguji kompetensi adik-adik. Jadi menguji kompetensi adik-adik itu adalah seperti ini. Ini kita memilih paket 1. Kita pilih paket 1. Di sini tugasnya adik-adik adalah penugasan per orangnya adalah membuat aplikasi catatan perjalanan. Jadi kita disuruh untuk membuat aplikasi. Itu projectnya. Nah, jadi judul pekerjaan kita. Jadi kita copy saja yang ini, kita copy yang ini, tulis membuat aplikasi perjalanan dinas ini, kita copy, kita masukkan di sini saja. Nah, di project name-nya ini kita langsung tulis yang itu, membuat aplikasi catatan perjalanan dinas. Nah, solution name-nya itu maksudnya itu adalah kategori umum, mendeskripsikan dari pekerjaan itu. Nah, dia itu termasuk dari program apa? Program pemerintah kah atau program apa misalnya kalau misalnya di bagian pembangunan ya. Tapi di sini kita misalnya ini kan project tugasnya UKK, makanya kita gunakan UKK 2022 misalnya. Kita kan ujian kompetensi keahlian itu di tahun 2022. Nah, itu saya lompat, sorry. Yang sebelumnya itu saya pilih lokasi. Nah, lokasi ini itu penting sekali adik saya. Kenapa penting sekali? Maksud saya begini. Jadi file ini tidak boleh dipisahkan dari file yang tadi yang sedang kita buat. Jadi gambar, sudah itu database-nya itu dijadikan dalam satu folder itu. Jadi karena kita tadi sudah membuat sebuah folder, maka kita pilih di sini. Di sini kan ada titik 2 di sini, titik 3. Jadi kita tadi buat foldernya di mana? Ya, pas pertama kali video ini tadi kita mulai praktek itu adalah kita membuat folder. Kita cari folder yang sudah kita buat. Nah, kita pilih desktop di sini. Sudah itu kita cari project yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kan ada project UKK tadi. Kita pilih ini, kita select. Nah, maka dia ada project UKK. Maka pekerjaan kita nanti semuanya akan disimpan di dalam satu folder dia. Nah, oke, kita pilih create. Nah, setelah kita pilih create ini, maka dia otomatis muncul lembar kerja yang pertama. Kita tunggu dulu. Oke. Inilah tampilan pertama, tampilan lembar kerja ya. Tampilan lembar kerja dari project yang kita buat. Jadi dilihat dari tampilannya ini. Ini kan yang ketika aplikasi kita pertama kali dijalankan nanti adalah tampilan yang pertama adalah form 1-nya ini. Jadi di form 1 ini kita rubah. Jadi berdasarkan desain sesuai dengan soalnya. Di soal ini kan ada versi ya. Di dalam soal ini ada versi. Yang pertama adalah versi website. Ini kan layout versi webnya seperti ini. Ketika kita membuat aplikasi tadi menggunakan website. Sedangkan yang kita pilih tadi adalah berbasis desktop. Ini dia versi desktopnya. Jadi seperti ini. Jadi di form pertama ini dia menyuruh kita untuk membuat sebuah form login. Nah, di dalam form login ini ada beberapa label dan nih untuk kita buat. Ada saya pengguna baru, ada masuknya. Begitu. Jadi yang perlu kita buat adalah kita membuat sebuah menu login dan menu daftar. Maksud dari kata saya pengguna baru ini adalah ketika pengguna ini dia belum memiliki akun, maka dia harus pilih daftar dulu. Contohnya saya ambil contohnya, kita kan misalnya kita pengguna Facebook ya. Kalau pengguna Facebook itu belum memiliki akun loginnya,
email atau nomor telepon, maka otomatis dia diarahkan untuk daftar. Itu sama juga dengan saya pengguna baru. Maksud saya pengguna baru, maka Anda diarahkan untuk registrasi. Nah, dari gambaran ini kita bisa dikembangkan dari soal ini. Nah, kita kembangkan soal ini, kita bikin menu, ada 2 menu saja kalau begitu. Jadi kita bikin menu yang pertama adalah menu registrasi, menu yang kedua adalah menu login. Maksudnya dia ada tahapannya. Tahapan yang pertama adalah registrasi. Ketika dia berhasil registrasi, maka dia memiliki akun yang sudah dia register itu. Maka kita klik menu login ini, dia menggunakan user atau username-nya atau username dengan nick-nya sesuai dengan yang dia daftar. Jadi seperti itu. Jadi untuk bisa menghasilkan seperti ini, caranya seperti ini. Kita arahkan kembali ke lembar kerja ini. Jadi yang pertama adalah form yang pertama. Kita pengennya itu tampilan pertama itu adalah misalnya kita tulis aplikasi pelayanan ini misalnya seperti itu. Cara untuk merubah tulisan form 1 atau juga dengan icon ini, caranya seperti ini. Kita klik kanan di sini, kita pilih properties. Jadi properties ini adalah pengaturan, mengatur isi dari ini, isi dari lembar kerja ini. Entah kita merubah huruf, merubah tampilan, membuat apa-apa saja, membuat menu dan lain-lain sebagainya, itu kan semuanya tata letaknya, pengaturannya itu ada di properties ini. Jadi di form 1 ini kita rubah menjadi aplikasi apa yang kita mau buat. Nah, berdasarkan soal yang yang kita dapat untuk UKK tahun ini adalah membuat aplikasi catatan perjalanan. Kita copy di sini, kita masukkan di sini. Kita di form 1-nya ini kita rubah menjadi ini. Membuat aplikasi catatan perjalanan, atau jangan kata membuat sudah, karena ini sudah menjadi aplikasi. Maka kita kata membuatnya kita hilangkan. Jadi aplikasi catatan perjalanan. Jadi ketika ditampilkan pertama kali dijalankan aplikasi yang sudah kita buat, maka tulisannya adalah aplikasi catatan perjalanan. Nah, yang berikutnya adalah merubah ikonnya. Jadi kalau misalnya icon ini masih ada gambar seperti ini, bisa saja orang itu bisa mengetahui bahwa ketika kita sama-sama seorang programmer atau seorang teknologi, dia tahu bahwa aplikasi yang kita buat ini dia menggunakan Visual Studio. Agar orang tidak bisa membaca aplikasi apa yang dia buat untuk bisa menghasilkan aplikasi ini, dia menggunakan aplikasi pengembangan apa, maka kita merubah ininya, ikonnya ini. Makanya gunanya tadi yang kita buat folder sebelumnya itu kan ada gambar. Jadi maksud gambar itu nanti kita untuk merubah gambar ini. Jadi cara untuk merubah gambar ini adalah dengan cara pilih icon. Kita pilih di icon ini, kita ada gambar di sini, titik-titik di sini, kita pilih di sini, dia arahkan di mana kita tempat menyimpan icon itu tadi. Jadi kita pilih desktop di sini, kita ada tulisan icon dan gambar. Di dalam icon dan gambar ini ada gambar di sini. Tinggal kita pilih mau pakai yang mana. Saya ambil contoh adalah saya memilih yang ini. Kita pilih yang ini, pilih open, maka otomatis ada perubahan di sini sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi saya rasa seperti ini. Nah, tahapan yang berikutnya adalah kita membuat menu. Jadi kita membuat menu tadi adalah kita tab menu. Tab menu yang pertama tadi adalah kita menu daftar registrasi dulu. Setelah dia registrasi baru dia login. Nah, untuk bisa membuat menu itu dengan cara seperti ini, adik-sayang. Kita pilih di toolbox ini. Kita pilih di sini, kita cari yang namanya tab. Kita tulis tab ini. Ada tulisan tab control di sini. Kita masukkan di sini. Nah, di tab control ini yang kita harus dirancang. Nah, di tab 1 ini, di tab page 1 ini kita rubah. Cara untuk merubah isinya ini jadi registrasi, menu registrasi. Di sini adalah menu login. Caranya seperti ini, sayang. Di sini di properties ini, dia ada tulisan tab page collection. Di collection ini kita klik kanan di sini, maka otomatis tampilan di sini. Kita satu persatu untuk merubah. Misalnya tab page 1-nya ini kita rubah menjadi menu registrasi. Kita di teksnya ini kita jadi ganti registrasi. Jadi kita rubah jadi registrasi. Di yang berikutnya adalah di bagian kedua ini, ketika saya berubah di bawah ini, maka di sini dengan sendirinya ada registrasi. Yang berikutnya di tab page 2-nya ini kita rubah menjadi login. Oke. Seperti itu. Jadi seperti ini deh. Jadi yang hasil akhirnya nanti adalah seperti ini. Nah, kita ambil drag ini agar bisa lembar kerjanya
perbesar sesuai dengan lembaran. Ini kan lingkungan pekerjaan kita. Jadi ini adalah, saya ambil contoh, ini adalah gedungnya. Jadi tempatnya seperti ini, fasilitas tempatnya untuk bisa membuat gedung seperti ini. Nah, kita sesuaikan dengan ini tempat ini. Kita tarik yang ini sampai dia positif. Jadi ada registrasi, ada ini. Jadi yang berikutnya adalah merubah. Saya pengennya ini ketika background ini kan warna putih dia. Ini masih namanya normal ya, standar, masih standar. Jadi dia otomatis warna putih. Jadi kan kurang keren lihatnya. Saya pengennya ini backgroundnya ini kita dimasukkan gambar. Nah, cara untuk masukkan gambar ini kita pilih yang di sini tadi, pilih collection ini. Di tab satunya saya rubah jadi background image. Jadi saya rubah dari sini, saya pilih image-nya. Saya pilih di yang ini, import, cari gambar yang sudah kita buat tadi. Saya pengennya ini tampilan ini untuk yang ini. Maka saya pilih OK, maka dia tampil seperti ini. Nah, coba kita lihat masing-masing sama-sama. Jadi gambar ini seolah-olah dia pecah untuk bisa menyatukan. Karena gambar terlalu kecil, maka dia menggabungkan dari gambar ini, gambar-gambar, maka untuk bisa memenuhi fasilitas yang ada. Tapi yang saya pengennya ini tidak seperti itu. Saya mau perbesarkan gambarnya untuk bisa menyesuaikan dengan lahannya. Kita di background image-nya ini, kita rubah dari tilnya ini, kita menjadikan straight. Maka otomatis dijadikan satu zoom, jadi sesuai ketayangan ini. Ini kan lebih keren ya. Nah, di tab kedua-nya kita rubah lagi. Saya pengennya image-nya itu lain, jangan sama kan, ada perbedaan antara gambar ya. Saya pengennya BG2 ini, saya pilih open, setelah itu saya pilih close. Nah, di sini juga ininya kita rubah jadi straight. Oke. Coba ada lihat ini hasil akhirnya. Jadi seperti ini ya, sudah mulai keren. Nah, ingat, sebelum kita menjalankan aplikasinya, menjalankan atau melihat hasilnya, jangan lupa disimpan. Kita klik simpan di sini. Setelah hasil bersimpan, maka kita pilih start ini. Kita pilih start, maka otomatis dijalankan program yang aplikasi yang kita buat tadi. Dari tampilannya seperti ini. Buku semangat kami jelas. Oke, seperti ini. Jadi ada yang kurang ya, ada yang kurang di sini. Kurangnya begini. Ini ketika kita aplikasi ini dijalankan, nanti dia tampilnya seperti ini di pojok begini. Tapi yang saya pengennya, tampilan ini nanti saya pengennya itu di tengah-tengah ini, biar terlihat keren ya. Jadi untuk merubah tampilan ini, kita pilih di form yang ini. Form ini ada tulisannya yang ini. Kita klik di sini, klik di tulisan aplikasi center pelajaran ini, klik di sini. Maka di sini ada kode start posisi. Start posisinya itu ketika dia klik start pertama kali dia mau jalankan, maka dia di tengah-tengah. Kita pilih yang center. Karena ini kan kita pilih center itu kan maksudnya tengah-tengah ya. Coba kita lihat hasilnya. Ketika saya klik di sini, maka dia otomatis nanti di tengah-tengah hasilnya. Ya, tengah-tengah sesuai dengan yang kita inginkan. Kan lebih keren dia kalau begini. Nah, yang berikutnya adalah size-nya. Size-nya ini kita rubah menjadi dari auto ini jadi show height size bar. Show text bar. Oh, tidak bisa dia di sini. Jadi inilah keterbatasan Windows state-nya ini. Jadi Windows state-nya itu kita pilih maksimum. Jadi coba saya jalankan ini. Oke. Maksudnya dia perbesarkan sesuai dengan ini lembar kerja. Jadi seperti ini deh. Cuman kurang keren. Kurang keren kan lihatnya toh. Masalahnya yang ini tidak sama dengan ini ukuran ke bawah ini. Jadi terlalu norak lah lihatnya. Jadi kita rubah yang ini. Jadi kita yang ininya autonya ini center screen semua tadi yang itu. Video state-nya itu kita pilih normal saja.
Jadi biar tampilnya di tengah-tengah ya. Itu kekurangannya ini. Dari kita ada kekurangan di saat kita membuka aplikasi ini ya. Oke, ini sampai yang di sini. Sekarang yang di bagian registrasi. Nah, kalau berdasarkan soal yang kita dapat di sini adalah kita yang pertama adalah di menu login nanti ada nick, ada nama lengkap, ada masuk atau login. Nah, di daftar juga registrasi juga sama. Maka otomatis ketika nick dan nama lengkap maka otomatis ada kata simpan. Ketika kita mau daftarkan otomatis kan kita simpan atau regis. Agus submit banyak sekali bahasanya ya. Oke, untuk membuat seperti ini caranya seperti ini ya sayang. Ini yang namanya ini nanti adalah label dan teks ini. Dari yang pertama kita buat adalah yang kita butuhkan di registrasi ini adalah yang pertama adalah teks. Atau bukan teks ya, label ya. Kita pilih label. Kita masukkan di sini. Dari di sini kurang terang ya, masih gelap. Jadi di sini kita rubah jadi label 1 ini menjadi nick. Jadi setelah nick ini warnanya kayaknya warna ini kurang keren ya. Ini kan masih warna hitam, kita rubah jadi warna putih biar kelihatan tulisannya. Jadi nick ini kita besarkan ini ya. Jadi dia nick ini. Nah, untuk ini kita copy saja ini daripada kita tarik lagi dari sana. Kita copy, kita pilih paste. Nah, di paste ini kita ambil yang nick ini tadi. Nick ini kita rubah menjadi nama lengkap. Biar ratanya sama ya. Oke, tambah sedikit. Tambah lagi kurang lurus ya. Ini sudah lurus ini dengan ini. Sekarang yang berikutnya adalah kita text boxnya. Ini kan sebuah label. Label itu sama dengan keterangannya. Kita pilih text box ini lagi. Kita pilih text box. Kita ambil text boxnya, kita taruh di sini. Kita ukurannya harus samakan dengan ini. Jadi dia nanti kalau mau dia regis ya seperti ini. Kita copy saja di sini, Ctrl C, Ctrl V. Jadi seperti itu ya. Kita samakan ya lurus. Sekarang yang kita butuhkan sekarang itu ketika dia mau daftar, otomatis kan ada tombol simpan ya. Jadi kita pilih toolbox ini namanya, kalau kita bikin tombol itu adalah berarti namanya button. Saya rasa adik-adik sudah tahu ini ya. Kita bikin button di sini. Di button ini kita pilih rubah kata nama button ini kita menjadi tulis simpan. Karena ketika kita sudah daftar maka kita harus simpan ya. Simpan. Nah, coba adik lihat di sini. Di sini kan simpan ini. Saya pengennya ini kurang keren kalau misalnya tampilannya default begini ya, atau standar ya. Jadi ada warna putihnya. Tapi saya pengennya ini tombolnya ini kita masukkan dengan gambar. Caranya kita di teksnya ini, posisi teksnya ini saya pengennya menyamping bagian kanan. Saya pilih alihkannya ini. Di sini kita rubah, pilih yang bagian ini. Maka dia dengan sendirinya geser. Sedangkan saya pengennya yang di bagian kiri ini, di bagian kiri, saya harus masukkan gambar. Cara untuk masukkan gambarnya klik di sini. Kita pilih local source-nya ini, kita import. Cari yang tulisan gambar simpan. Ada tulisan save, simpan ya. Saya akan simpan ini. Saya ambil yang ini atau yang ini. Oke. Maka otomatis di sini. Cuman posisinya agak tengah. Jadi kita di image-nya ini, dialihkan image-nya ini, kita jangan pilih center. Karena center ini maka di tengah-tengah saya pilih menyamping dia. Maka dia sesuaikan begini. Jadi agak keren dia ya. Begitu. Jadi tinggal kita geser atau mau taruh posisikan mana terserah adik-adik, tergantung
desainnya adik-adik ini seperti apa, lebih keren, lebih baik. Nah, jadi ini untuk yang ini. Sekarang di login ini juga sama. Apa yang kita daftar di sini, maka itu yang eh, kita loginkan di sini. Cuman perbedaannya adalah hanya di sini saja. Kalimat simpan ini. Nah, simpan ini diganti dengan kata login ya. Nah, tidak perlu kita buat lagi Alex. Tinggal kita yang pekerjaan yang berikutnya adalah di menu login nanti ini adalah gambar ininya, ikonnya apa gambar ininya, buttonnya dengan tulisan simpan. Nah, jadi kita copy saja di sini. Cara kopinya ini kita tekan tangan mouse bagian kiri di sini, blok sampai sini, sampai dia memilih keseluruhan. Setelah itu kita klik kanan di sini, kita pilih copy. Nah, setelah kita pilih copy, kita pilih login di sini. Setelah itu kita paste di sini. Nah, otomatis dia tampil seperti ini, Alexander. Jadi kita masukkan di sini. Nah, sekarang yang kita rubah adalah simpan ini. Kata simpan ini kita rubah jadi login. Nah, sedangkan gambarnya ini kita rubah. Gambar kita cari gambar yang gambar login. Ah, ini kan gambar login. Kebetulan saya sudah buat ini. Saya pilih yang ini. Misalnya seperti ini. Oke. Jadi kita pilih yang ini, maka dia gambar seperti ini. Keren ini. Jadi seperti itu ya. Jadi setiap kali ada perubahan, ada atau penambahan data, penambahan pekerjaan apapun itu jangan lupa disimpan. Kalau kita tidak simpan, maka otomatis dengan sendirinya nanti aplikasi kita itu tidak akan tersimpan dan tidak bisa berjalan. Setelah kita buat seperti ini, kita langsung klik save all, maka kita klik start di sini untuk bisa menjalankan apakah aplikasi kita ini berjalan dengan baik atau tidak. Kita klik di sini sampai dia melihat hasil. Oke, jadi seperti ini aplikasi yang kita buat. Yuk, coba. Terus gimana? Ya, seperti ini. Jadi ada dua tampilan ya Dexenya. Tampilan yang ini nanti. Ini adalah hasil pekerjaan kita. Sedangkan yang di belakang ini adalah file mentah. File mentah ini nanti ketika ada di kemudian hari ada perubahan isi dari aplikasi itu, maka kita buatnya di form ini, di file mentahnya ini. Jadi seperti ini saja untuk pertemuan kali ini. Untuk berikutnya nanti kita membuat ketika dia berhasil login, maka yang ditampilkan adalah menu-menunya. Jadi dia belum sampai sejauh itu ya. Nanti kita di pertemuan berikut untuk bisa lanjutkan session berikutnya. Jadi untuk hari ini, untuk part 1 ini kita membuat folder dan membuat rancangan desain ini, rancangan desain form loggingnya. Saya rasa seperti ini. Nah, terus untuk ke berikutnya, ini kan sudah selesai ini, Rexeng. Tinggal kita tutup aplikasinya. Kita close yang ini, close karena kita sudah simpan tadi. Kita cek apakah aplikasi kita, apakah pekerjaan kita sudah berhasil disimpan atau tidak. Nah, kita ceknya ini di project UKK yang tadi ini, yang sudah kita buat. Jadi di project UKK ini, di sini ada tulisan UKK. Di dalam UKK ini ada membuat aplikasi ini. Jadi untuk selanjutnya, kita tidak perlu lagi untuk membuka mulai dari awal ini. Karena kita mau lanjut, kan ada instruksi, ada suruhannya itu kan otomatis beda. Oke, hari ini kita melanjutkan pekerjaan yang kemarin. Kalau misalnya hari ini kita membuat sesuatu, berarti kita mulai dari awal. Sedangkan untuk melanjutkan pekerjaan itu berarti kita membuka aplikasi, membuka file pekerjaan yang sebelumnya. Jadi adik-adik tidak perlu lagi buka mulai dari sini lagi, tapi kita mulai buka dari folder yang sudah kita buat. Jadi di dalam sini ada tulisan UKK, kita buka UKK ini, maka dengan sendirinya nanti otomatis dia buka file mentahnya, dengan sendirinya buka Visual Studio. Jadi seperti itu. Nah, coba kita misalnya kita membuat aplikasi ini. Ini hasil akhirnya. Jadi ketika saya misalnya ini, yang di ini, bin ini kan bin ini. Jadi di sini nanti yang bisa kasih ke orang lain ya. Ketika klik di sini nanti ini adalah jalan. Jadi tidak lagi buka ini ya. Ini yang diinstal ke teman-teman atau komputer yang lain-lain nanti, bahwa aplikasi kita sudah jadi dan bisa diinstal
atau bisa dipubliskan ke mana saja. Nah, jadi aplikasi ketika dia jalankan lagi tidak lagi eh, membuka aplikasi Visual Studio. Jadi dia dibangun sendiri. Jadi sudah menjadikan aplikasi tersendiri. Nah, apa sih misalnya ada banyak orang yang bertanya bahwa apa sih Visual Studio itu? Visual Studio itu adalah aplikasi pengembangan. Nah, aplikasi dia mengembangkan aplikasi. Mengembangkan dari aplikasi itu sendiri. Dia mampu mengembangkan, dia ada lisensi untuk mengembangkan, dia bisa apa? Tergantung dari orangnya. Orangnya dia mau kembangkan aplikasi ini menjadi apa begitu. Dia memodifikasinya akunnya ini apa. Dia menciptakan aplikasi. Jadi aplikasi Visual Studio ini adalah untuk menciptakan sebuah aplikasi. Adalah aplikasi pengembangan developernya. Nah, jadi seperti itu. Jadi aplikasi ini kalau saya buat misalnya saya taruh di depan ini untuk bisa ini kan ada ikonnya beda ya. Nah, untuk merubah icon ini biar bisa tampil di depan ini, cara untuk bisa menampilkan di depan ini harus saya begini. Saya tutup dulu yang ini ya. Untuk merubah ininya, ini saya misalnya taruh di depan ya. Saya taruh di depan, saya send to desktop. Misalnya saya ini jadikan ini. Jadi ini sudah aplikasinya. Tapi karena saya belum berubah ikonnya ini seperti ini, maka tampilnya seperti ini. Karena kita belum merubah ya. Tapi nanti season berikutnya kita bagaimana cara agar aplikasi ini punya gambar seperti ini, icon-icon seperti ini. Jadi nanti kita di pertemuan berikutnya untuk bisa merubah ini. Kalau saya punya sebelumnya ini kan gambarnya ini seperti ini, gambar perjalanan. Karena histori perjalanan itu dari aplikasi ini adalah catatan perjalanan. Makanya saya ambil gambar yang orang sedang berjalan. Tapi karena ini kita belum setting, maka dia tampilannya default begini, sederhana seperti ini. Ketika dijalankan nanti aplikasinya, maka dia langsung tampil begini. Jadi keren kan? Jadi itu untuk tahapan di part satunya ini ya. Saya rasa cukup seperti ini. Semoga materi yang saya bagikan untuk kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi adik-adik kapan saja dan di mana saja nanti adik misalnya membuat project atau membuat aplikasi ya, tidak ada kekurangan, tidak ada lebihnya ya selain dari ini cara apa yang saya lakukan seperti ini. Sekian dan terima kasih.